Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ketiga dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Saya percaya apa yang firman Tuhan katakan yang saya bagikan bagi kita sekalian. Bapak Ibu mungkin sudah pernah mengkhotbahkannya, pernah mendengarkan khotbah atau pengajaran dari hamba Tuhan yang lain. Bahkan mungkin juga ada di antara saudara yang sudah menghafal ayat firman Tuhan ini. Mata Tuhan yang digambarkan di dalam ayat ini sebenarnya berbicara mengenai Allah yang Maha Hadir, yang biasa disebut sebagai omnipresent, dan juga Allah yang Maha Tahu, omniscient. Di dalam ayat firman Tuhan ini, Tuhan menyatakan kepada kita suatu penegasan bahwa tidak ada yang tersembunyi dari pandangan Tuhan. Baik perbuatan-perbuatan yang baik, demikian juga perbuatan-perbuatan kita yang jahat. Karena itu melalui ayat firman Tuhan, kita akan menggali apa arti mata Tuhan dan bagaimana pengawasan yang Tuhan lakukan terhadap kita semua sebagai umat ciptaannya. Kita akan memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, arti mata Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mata Tuhan yang disebutkan dalam ayat ini tentu tidak dipahami dalam arti seperti Tuhan itu memiliki dua mata seperti mata kita. Mata Tuhan di sini merupakan suatu bahasa antropomorfis, yaitu suatu penggunaan istilah yang kita pahami sebagai manusia untuk menjelaskan mengenai sifat dan karakter daripada Tuhan. Jadi mata di sini melambangkan pengamatan, perhatian, dan pengetahuan yang dimiliki oleh Allah yang Maha Tahu dan yang Maha Kuasa. Karena itu, apa yang diungkapkan dalam ayat ini menjelaskan kepada kita mengenai mata Tuhan yang mengawasi dan pengetahuannya yang tidak terbatas atas segala sesuatu, baik yang kita sudah ucapkan maupun yang kita sudah lakukan, bahkan hal itu baru menjadi niat yang belum kita lakukan, yang belum terungkap melalui kata-kata dan kalimat. Tuhan sudah tahu semua hal itu karena Tuhan memiliki pengetahuan yang tak terbatas. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mata Tuhan ini berbicara mengenai pengawasan dan pengetahuan Tuhan yang tidak terbatas atas segala sesuatu, baik yang nampak di depan mata kita maupun yang tersembunyi, yang kita sembunyikan di dalam lubuk hati kita. Semuanya itu Tuhan mengetahui dan mengawasi. Karena itu dikatakan di dalam Mazmur pasalnya yang ke-33 ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa mata Tuhan melambangkan kasih dan perhatian yang sungguh-sungguh yang Dia tujukan kepada kita yang mau menjalani hidup yang takut akan Dia. Yang kedua yang kita akan perhatikan, mata Tuhan berada di segala tempat. Saudara-saudara, apa yang diungkapkan di sini menggambarkan kepada kita sekali lagi mengenai sifat Allah yang adalah Bapa kita dalam Yesus Kristus yang omnipresent, Maha Hadir. Tidak ada tempat dimanapun di seluruh dunia ini yang tersembunyi di hadapan Tuhan,
dan tidak ada tempat di mana kita sebagai manusia bersembunyi dari Tuhan, di mana Tuhan tidak mengawasi. Entahkah kita ada di lautan, ada di bawah bumi, atau di mana saja begitu, tidak ada tempat di mana Tuhan tidak mengetahui keberadaan kita dan pikiran kita, bahkan apa yang baru menjadi niat di dalam diri kita ini. Itu sebabnya dikatakan dalam Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai 10 mengajarkan kepada kita, kemanapun kita pergi, Tuhan ada di sana. Entahkah kita ada di langit, Tuhan ada di sana. Entahkah kita sedang di dunia bagian manapun juga, Tuhan juga ada di tempat itu. Bahkan di tempat yang paling tersembunyi, di mana orang tidak tahu, Tuhan pun tahu kita ada di tempat itu. Karena itu, Bapak Ibu Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ingin mengingatkan kita sekalian untuk hidup dalam suatu kesadaran, supaya kita setiap saat sungguh-sungguh sadar akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Setiap saat, apapun persoalan, masalah, pergumulan hidup yang kita alami, Tuhan ada di dalam situasi seperti itu dalam kehidupan kita. Karena itu, kehadiran Tuhan di segala tempat sebenarnya bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan memberikan penghiburan yang luar biasa, tapi juga ini memberi peringatan yang keras bagi orang yang terus-menerus hidup di dalam dosa. Yang ketiga, dalam hal apa saja mata Tuhan mengawasi orang jahat? Mata Tuhan mengawasi orang jahat menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak membiarkan dosa berjalan tanpa pengawasan. Dalam firman Tuhan yang terdapat di Yeremia 16 ayat 17 berkata, sebab aku mengamat-amati segala tingkah langkah mereka, semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka tidak terlindung dari mataku. Bapak Ibu, Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat ini memberikan kepada kita suatu penegasan bahwa Tuhan itu tidak membiarkan manusia dengan segala dosa yang dia lakukan, dengan segala kejahatan yang dia lakukan tanpa pengawasan. Karena itu dikatakan di dalam firman Tuhan ini, Tuhan mengamat-amati semua langkah yang mungkin tidak pernah kita hitung, langkah kaki kita ketika kita melangkah keluar dari rumah, tapi justru Tuhan mengamati dan tidak ada yang tersembunyi kesalahan yang dilakukan oleh manusia di dalam dosanya. Karena itu kita perhatikan beberapa hal yang diawasi Tuhan dari orang jahat. Pertama, perbuatan jahat. Semua tindakan dosa, baik yang dilakukan terang-terangan maupun yang tersembunyi, semua itu berada di bawah pengawasan Tuhan. Kemudian hati yang jahat. Saudara-saudara, Tuhan tidak hanya melihat tindakan luar yang kita lakukan, tetapi juga motivasi dan niat hati. Sekali lagi saya sampaikan, Tuhan tidak hanya melihat tindakan luar yang kita lakukan, tapi juga Tuhan melihat, Tuhan mengawasi apa yang menjadi motivasi dan niat hati kita. Yang ketiga, konsekuensi dosa. Mata Tuhan yang disebutkan di sini mengawasi orang jahat menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan yang kita puji, yang kita sembah, dia bukan hanya Bapa, tapi juga Alkitab mengatakan dia adalah hakim yang adil. Oleh karena itu tidak ada dosa, tidak ada kejahatan yang luput dari hukuman jika kita tidak bertobat dengan sungguh-sungguh. Ibrani pasal 4 ayat yang ke-13
dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya siapapun kita, apapun jabatan gerejawi, jabatan di pemerintahan, di perusahaan, apa kita memiliki gelar akademik, S1, S2, S3, S-teler, dan sebagainya. Semua kita, apakah kita orang yang sederhana, yang mungkin uangnya pas-pasan, atau kita orang yang kaya raya, semua orang, apapun latar belakang kehidupan kita, yang matanya bulat, matanya sipit, warna kulitnya hitam atau putih, keriting atau lurus, semua kita, firman Tuhan mengatakan, akan memberikan pertanggungjawaban terhadap semua yang kita lakukan dalam hidup ini. Karena itu, saudara, Tuhan sebagai Tuhan yang Maha Kudus itu, Dia tidak akan membiarkan kejahatan yang dilakukan oleh manusia tanpa pembalasan. Penting bagi kita, ketika kita mendengarkan kebenaran yang Tuhan suguhkan kepada kita, entah melalui hamba Tuhan siapapun, anak Tuhan siapapun, melalui media apapun, kita harus sadar sungguh-sungguh mengenai mata Tuhan yang mengawasi orang jahat, sehingga dengan jalan itu kita sadar dan kembali untuk bertobat kepada Tuhan. Karena apa? Karena ada konsekuensi terhadap dosa yang dilakukan. Yang keempat, arti mata Tuhan mengawasi orang baik. Saudara-saudara, arti mata Tuhan mengawasi orang baik ini menunjukkan kasih dan perhatian Tuhan kepada orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, yang hidup takut akan Tuhan. Dalam Mazmur 34 ayat 15 berkata begini, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Haleluya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Dasar sekali, saudara-saudara. Jadi kalau Alkitab mengatakan kepada kita mengenai mata Tuhan mengawasi orang baik, itu menunjukkan kasih Tuhan yang begitu besar, perhatiannya yang begitu dahsyat terhadap kita yang menjalankan hidup kita di dalam kebenaran dan takut akan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh Tuhan terhadap orang yang baik dalam konteks ayat firman Tuhan ini? Saudara-saudara, ada beberapa hal yang kita belajar dari firman Tuhan. Pertama, perlindungan. Tuhan menjaga dan melindungi orang yang hidup dalam kebenaran dari bahaya. Amsal 2 ayat 8 mengatakan, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Luar biasa, melalui kebenaran firman Tuhan, bukan saja saudara yang mau terima kebenaran ini yang menghibur, tapi juga saya sendiri yang membagikan ini kepada kita sekalian. Hal ini betul-betul memberikan suatu kekuatan, karena mata Tuhan yang mengawasi kita sebagai orang yang hidup dalam kebenaran, justru itu sesuatu yang sangat membahagiakan, karena itu berbicara mengenai perlindungan yang Tuhan berikan kepada kita yang menjalani hidup kita dalam kebenaran, ketaatan dan kesetiaan kepada Dia. Yang kedua, penghiburan. Kehadiran Tuhan ini betul-betul memberikan kepada kita damai, sejahtera, kekuatan, terutama di masa-masa yang sulit yang kita alami dalam hidup kita. Mata Tuhan itu yang mengawasi orang baik tadi, justru hal itu benar-benar dapat memberikan kepada kita penghiburan. Orang lain mungkin tidak melihat apa yang sedang kita alami dalam hidup kita. Mungkin ketika mereka melihat kita baik-baik saja misalnya, ada dalam keadaan yang baik-baik, tapi mereka tidak tahu mungkin karena kondisi tertentu dalam hidup kita, kita sedang susah, kita sedang mengalami suatu penderitaan karena situasi tertentu.
Tapi justru melalui kebenaran firman Tuhan yang menyatakan mata Tuhan mengawasi orang baik, ini memberikan kepada kita suatu penghiburan yang luar biasa, bahkan ketika kita menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan ini. Yang ketiga, berkat. Tuhan itu melihat saudara-saudara, orang-orang yang hidup dalam ketaatan, hidup dalam kebenaran dan takut akan Tuhan, dan Tuhan memberkati orang-orang seperti ini sesuai dengan rencana Tuhan. Itu sebabnya kita semua mau belajar untuk menjalani kehidupan kita sebagai orang yang baik, orang yang benar, yang Tuhan sudah selamatkan kita untuk menjalani hidup di dalam kebenaran. Karena kebenaran itulah yang memerdekakan kita sekalian. Yang keempat di sini, penghargaan. Dasar saudara-saudara. Mata Tuhan itu berbicara mengenai pengawasan yang Tuhan lakukan. Dan karena Tuhan mengawasi, maka semua yang kita lakukan di dalam kebenaran, Alkitab mengatakan Tuhan mencatat itu dan Dia akan memberikan kepada kita pahala pada waktu yang Dia tentukan. Saudara dan saya, sebagai orang percaya yang sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi orang yang benar, karena Dia yang membenarkan kita, maka kita harus putuskan menjalani kehidupan kita di dalam kebenaran. Karena apa? Karena ada penghargaan yang luar biasa yang diberikan kepada kita, karena Tuhan mencatat semua hal yang benar yang kita lakukan di dalam kebenaran. Pada waktunya Tuhan akan memberikan kepada kita pahala. Matius pasal 6 ayat 4 mengatakan begini, hendaklah sedekahmu diberikan dengan tersembunyi. Saudara, apa yang kita berikan dengan motivasi yang benar kepada orang lain tanpa kita mempromosikannya, tanpa kita mempamerkannya, itu tersembunyi saja, orang tidak tahu. Tapi Alkitab berkata, yang tersembunyi yang kita lakukan itu pun Tuhan melihat dan akan membalasnya kepada kita. Dengan apa? Dengan penghargaan. Karena itu, semua kita yang disebut sebagai umatnya Tuhan, kita harus senantiasa hidup dalam kebenaran, karena Tuhan tidak pernah melupakan anak-anaknya yang Dia sudah benarkan menjalani kehidupan dalam kebenaran. Maka orang-orang seperti inilah di mana Tuhan selalu mengingat, sehingga kita harus terus hidup di dalam kebenaran, karena Dia memberkati dan memberikan kepada kita penghargaan. Dan yang terakhir, apa yang dimaksud orang jahat dan orang baik. Tapi ibu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang jahat dalam konteks firman Tuhan hari ini, orang jahat adalah mereka yang hidup melawan kehendak Tuhan. Mereka menolak kebenaran dan terus-menerus hidup dalam dosa dan tidak mau bertobat. Padahal firman Tuhan berkata, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Tapi orang terus-menerus mengeraskan hati dan tidak mau mendengar suara Tuhan untuk kembali kepada Tuhan dan bertobat. Jadi orang jahat adalah mereka yang hidup melawan kehendak Tuhan. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kejahatan yang dilakukan oleh orang jahat tidak hanya tindakan-tindakan fisik, tetapi juga hati dan pikiran yang penuh dengan pemberontakan kepada Tuhan. Mungkin saja saya menyampaikan firman Tuhan seperti sekarang ini, dan ketika orang mendengar, orang mungkin diberkati karena dia membuka hatinya dan menerima kebenaran itu untuk diterapkan dalam hidupnya. Dia diberkati, tetapi saya sendiri tidak diberkati. Karena saya hanya menyampaikan untuk orang lain dan saya tidak terapkan bagi diri saya sendiri. Saudara-saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa kejahatan itu bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga hati dan pikiran kita yang penuh dengan pemberontakan kepada Tuhan. Karena itu,
Kita harus meminta kepada Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Seperti halnya pemazmur yang mengatakan, selidiklah akan daku ya Allah. Ketahuilah akan hatiku. Ujilah akan daku dan ketahuilah akan segala kepikiranku. Sekali lagi saya ulangi, bahwa kejahatan bukan hanya tindakan fisik, tetapi juga berbicara mengenai apa yang ada sebagai niat hati dan pikiran yang penuh dengan pemberontakan kepada Tuhan. Karena itu firman Tuhan mengingatkan di dalam Yeremia 17 ayat 9. Betapa liciknya hati. Lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Tidak ada yang tahu hati yang sudah membatu, yang keras, yang menolak akan kebenaran. Hanya orang itu dan Tuhan. Karena itu, kejahatan bukan hanya merupakan suatu tindakan fisik yang nyata dalam tindakan dan perilaku kita, tetapi juga yang ada di dalam pikiran, yang ada di dalam hati, yang menunjukkan pemberontakan kepada Tuhan. Ini semua kejahatan. Mari kita minta Tuhan untuk menyelidiki hati kita. Dan biarkan Tuhan membereskannya melalui kebenaran. Kemudian kita lihat orang baik. Orang baik dalam pengertian firman Tuhan hari ini adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan. Tapi ingat, orang baik di sini bukan berarti tanpa dosa. Walaupun kita ini sudah diselamatkan, bukan berarti kita ini sudah orang kudus yang sempurna, yang tidak mungkin bisa bersalah dalam tindakan dan perkataan dan pikiran kita. Jadi orang baik yang dimaksudkan di sini bukan berarti tanpa dosa, tetapi orang yang mau hidup dalam hubungan yang benar dengan Bapa kita di sorga melalui iman dan ketaatan kepada Tuhan Yesus Kristus. Roma 3 ayat 10 mengatakan begini, tidak ada orang yang benar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, tanpa Tuhan dan anugerahnya, tidak mungkin kita menjadi orang yang benar, orang yang baik. Jadi orang yang baik adalah mereka yang sudah menerima karya penebusan Yesus Kristus melalui tumpahan darahnya di atas kayu salib. Dan orang-orang yang seperti ini melalui iman kepada kebangkitan Kristus sudah dibenarkan dan mereka menjalani kehidupan dalam ketaatan dan dengar-dengaran kepada Bapa di sorga. Hanya melalui anugerah kasih karunia Allah yang kita responi dengan iman dan ketaatan kepada Tuhan, kita menjadi orang yang baik di mata Tuhan. Bagaimana saudara-saudara mengaplikasikan kebenaran ini dalam kehidupan kita? Sebagai penutup, saya akan sampaikan kepada kita beberapa hal. Pertama, hidup dalam kesadaran akan kehadiran Tuhan. Sekali lagi, mari kita hidup dalam suatu kesadaran akan kehadiran Tuhan. Karena kesadaran bahwa mata Tuhan itu ada di segala tempat, sudah semestinya membuat kita hidup dengan hati yang takut akan Tuhan. Karena tidak ada tempat yang tersembunyi dari pandangan mata Tuhan. Yang kedua, pertobatan bagi orang berdosa. Orang yang hidup dalam dosa dipanggil untuk bertobat. Karena apa? Karena Tuhan melihat semua kejahatan yang tersembunyi bagi sesama manusia yang lain. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk bertobat. Sebab kerajaan Allah sudah dekat.
Yang ketiga, ketaatan dan penghiburan bagi orang benar. Saudara-saudara, orang benar dipanggil untuk hidup taat. Di tengah situasi sulit yang bagaimanapun, kita mau belajar untuk taat dan tetap setia kepada Tuhan. Jadi mata Tuhan mengawasi, itu berarti menjadi sumber perlindungan dan penghiburan bagi kita yang percaya dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang keempat, berani melayani dan berbuat apa saja dengan integritas. Saudara, ini memang susah. Siapapun di antara kita diuji dengan hal ini. Saya pun diuji dengan hal ini. Saya harus belajar bagaimana melayani dalam suatu keberanian untuk hidup dalam integritas. Orang percaya memahami bahwa Tuhan melihat segala sesuatu. Karena itu kita berusaha dengan kemampuan yang Tuhan berikan kepada kita, dengan hati tulus, tanpa kepura-puraan, karena Tuhan melihat hati. Saudara, kenapa saya sekarang ini kemudian mau aktif untuk hal ini melalui media sosial ini? Saya aktif karena saya juga ingin menghiasi media sosial dengan berita kebenaran seperti ini. Karena kita lihat media sosial ini terlalu banyak untuk digunakan oleh setan dan para pengikutnya yang menyebarkan fitnah, kebohongan, hoaks. Mengerikan sekali kalau kita lihat di dalam beberapa grup yang dilakukan oleh orang-orang yang anti terhadap orang lain. Mereka bisa buat status. Mungkin yang dilakukan oleh orang itu tidak benar, tapi tujuannya dipermalukan di media sosial dengan menggunakan akun palsu. Kira-kira yang melakukan itu adakah tidak orang Kristen? Ada juga. Karena mereka tidak suka dengan seseorang, mereka melakukan fitnah, ujaran kebencian, pasang foto orang dan sebagainya. Itu kejahatan, saudara-saudara. Walaupun dia menggunakan akun palsu, dan mungkin orang yang dia fitnah itu tidak tahu. Tapi Tuhan tahu. Kalau kita menyadari mengenai mata Tuhan, pasti kita akan berani untuk menjalani kehidupan kita dalam integritas. Jadi orang percaya memahami bahwa mata Tuhan itu mengamati kita, dan karena itu kita mau belajar untuk melayani dengan ketulusan, tanpa kepura-puraan, karena kita tahu Tuhan melihat hati kita. Jadi mata Tuhan yang berada di segala tempat ini mengingatkan kita bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan mata Tuhan. Orang-orang yang masih hidup di dalam kejahatan, Tuhan mau melalui kebenaran tentang mata Tuhan ini, mereka dipanggil untuk bertobat, hidup dalam kebenaran. Dan orang-orang yang hidup dalam kebenaran dipanggil untuk tetap setia dan ikut Tuhan. Mari kita hidup dari hari ke hari dengan suatu kesadaran bahwa Tuhan itu selalu mengawasi kita. Bukan hanya menilai, tapi juga yang menunjukkan kasih dan perlindungannya bagi kita sekalian. Amin.